Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah KSM Kapita Selekta Matematika yang diampu oleh Ibu dosen Magfiro Febriani MPD, yang beranggotakan saya sendiri, Rahayu Nurdianingsih, Nadifa Nuril Aini, Fairus Nida Salsabila, dan Sofa Uki Mawadah. Ya, kelompok kami akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi tentang pertidaksamaan linier. Jika diartikan per kata, pertidaksamaan linier ini tersusun dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linier. Pertidaksamaan ini merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, linier dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel adalah bentuk pertidaksamaan dengan memuat satu peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 atau linier. Berikut saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan pertidaksamaan linier. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel sebagai berikut ya. Contohnya, AX plus B lebih besar C. AX plus B, yang kedua AX plus B kurang dari C. Yang ketiga, AX plus B kurang dari atau sama dengan C. Yang keempat, AX plus B lebih besar atau sama dengan C. Keterangannya, A ini merupakan konstanta variabel X, sedangkan X ini variabel dan BC ini konstanta. Berikut saya akan memberikan contoh pertidaksamaan variabel. Yang pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Yang kedua ada x plus y lebih besar 3. Yang ketiga ada x plus y kurang dari 2. Berikut saya akan memberikan contoh soal cerita. Yang pertama, jumlah dua bilangan tidak lebih dari 120. Apabila bilangan kedua merupakan 10 lebihnya dari bilangan pertama, maka tentukan batas nilai untuk bilangan yang pertama. Ya, di sini x plus y kurang dari atau sama dengan 120. Jadi sebab y sama dengan x plus 10. Jadi x plus 10 kurang dari sama dengan 120. 2x, x plus x sama dengan 2x plus 10 kurang dari atau sama dengan 120. Lalu 2x plus 10 min 10 kurang dari atau sama dengan 120 min 10. Jadi 2x kurang dari 120 min 10. 120 min 10. Jadi 2x kurang dari atau sama dengan 110. Jadi 110 dibagi 2 sama dengan x sama dengan x kurang dari atau sama dengan 55. Jadi, batas nilai bilangan pertama tidak lebih dari 55. Ya, selanjutnya yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1.
Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. AX tambah BY lebih besar dari C. AX tambah BY kurang dari C. AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Dengan keterangan XY merupakan variabel. A. Koefisien variabel X. B. Koefisien variabel Y. C. Konstanta. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan merupakan tanda pertidaksamaan. Kita ke contoh soal ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. X tambah Y kurang dari sama dengan 9. 6X tambah 11Y kurang dari sama dengan 66. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kita caranya kayak gini. Kan kita suruh menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti kayak gini. Kita misalkan kan ini X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Kita misalkan jadi X tambah Y sama dengan 9. X tambah Y sama dengan 9. Kita buat tabelnya dulu ya teman-teman. Ini buat X, ini buat Y. Kalau kita mau nyari Y, kita misalkan X-nya 0. Terus X ini nih kita tutup, berarti tinggal Y sama dengan 9, berarti Y-nya 9. Kalau kita mau nyari X, kita misalkan Y-nya 0, berarti kita tutup Y, berarti X sama dengan 9. Berarti di sini 9. Berarti dapat kita ketahui kita memiliki dua titik, yaitu titik 0,9 dan 9,0. Selanjutnya kita cari pertidaksamaan selanjutnya yang ini, yang 6X tambah 11Y kurang dari sama dengan 6. Dan kita misalkan 6X tambah 11Y sama dengan 66. Kita buat tabel lagi kayak tadi ya teman-teman. Kita buat lagi. Ini X, ini Y. Kita misalkan lagi X-nya 0. Berarti kalau kita mau nyari Y, X-nya tutup. Berarti Y sama 11Y sama dengan 66. Berarti 66 dibagi 11. Berarti dapat kita ketahui 66 dibagi 11 sama dengan 6. 6 ya. Terus kita mau cari yang X. Cari X ini. Berarti yang kita tutup itu berarti kita ibaratkan Y-nya 0. Berarti kita tutup Y-nya ini. Berarti tinggal 6X sama dengan 66. X sama dengan 66 per 6. Jadi 66 dibagi 6 sama dengan 11. Dapat kita ketahui X-nya 11. Berarti kita udah mempunyai dua titik, yaitu titik 0,6 sama titik 11,0. Selanjutnya kita membuat diagram kartesius ya. Ini ada titik X 9,0. Berarti kita tulis di sini X-nya 9. Dan di sini Y-nya 0,9. Berarti di sini 9. Kita tarik lurus ke sini. Yang kedua ini X-nya 11,0. Berarti di sini 11. Yang satunya Y-nya 0,6. Berarti di sini. Tarik lagi. Ya. Oke, terus kita tinggal mengarsir atau mencari daerah penyelesaian.
Tadi soalnya ini daerah penyelesaiannya X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Berarti di sini kan kita pakai teori kebalikan. Kalau pakai teori kebalikan itu arsirnya ke atas. Sini kita arsir ke atas. Ya, oke. Arsir ke atas. Nah, yang selanjutnya yang soal kedua ini juga sama. Ini kurang dari maka itu arsirnya ke atas juga. Ini ke atas juga. Oke, untuk syarat tambahan ini X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Jadi ini garis X0. Kalau menggunakan teori kebalikan, kita arsirnya sebelah kiri. Ini kita arsir. Terus ini Y juga sama, Y lebih besar sama dengan 0. Kita pakai teori kebalikan, jadi arsirnya ke bawah. Kita arsir ke bawah. Jadi kita sudah menemukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Ini bagian yang kosong, HP warna kuning nih. Terus himpunan penyelesaian sudah ditemukan. Oke teman-teman, jadi ini gambar lebih jelasnya. Oke, sekian. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal pertidaksamaan linear. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Yang pertama yaitu 4x plus 2y kurang dari 12 dan 2x plus 3y kurang dari 12. Baik, dari soal-soal tersebut kita bahas langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama, buatlah garis 4x plus 2y kurang dari 12 dan garis 2x plus 3y kurang dari 12. Untuk menentukan atau membuat garis tersebut, kita perlu mengetahui titik potong dari kedua garis tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari titik potong 4x plus 2y kurang dari 12 dengan cara 4x plus 2y sama dengan 12. Jika y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 12, sehingga menghasilkan x sama dengan 3. Dan jika x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 12, sehingga menghasilkan x sama dengan 6. Dari hasil tersebut, maka akan diperoleh titik-titik 3,0 dan 0,6. Titik ini akan kita gunakan pada grafik Cartesius. Baik, yang kedua kita cari titik potong dari 2x plus 3y kurang dari 12, yaitu dengan cara 2x plus 3y sama dengan 12. Jika x sama dengan 0, maka 3y sama dengan 12, sehingga menghasilkan y sama dengan 4. Jika y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 12, sehingga menghasilkan x sama dengan 6. Dari hasil tersebut, kita akan memperoleh titik potong 0,4 dan 6,0. Dan kita alokasikan ke grafik Cartesius ya teman-teman. Tadi langkah pertama kita sudah menghasilkan dan kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa daerah hasil penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat merupakan kalimat terbuka dari matematika yang terdiri dari variabel. Sama seperti pada persamaan kuadrat pada umumnya, pangkat tertinggi pada pertidaksamaan kuadrat adalah 2.
Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Yang kedua, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Yang keempat, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari atau sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan real, sedangkan A tidak boleh 0. Selanjutnya kita masuk pembahasan contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari min x kuadrat min 3x plus 4 lebih dari 0. Pertama, ruas kanan kita jadikan 0 terlebih dahulu, menjadi min x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan bilangan x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0 menjadi bak kurung x plus 4 tutup kurung bak kurung x min 1 tutup kurung sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 4 atau x sama dengan 1. Kemudian kita cari pembuat 0, kemudian masukkan garis bilangan. Untuk interval min 4, untuk interval x min lebih besar dari min 4, x lebih kecil dari 1, ambil x sama dengan 0. Menjadi min x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan min kali 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 4. Hasilnya 4 positif. Untuk interval kurang lebih seperti yang ada di gambar. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari, jadi daerah penyelesaian ada pada interval yang bertanda positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan di mana x lebih besar dari min 4, x lebih kecil dari 1. Kemudian kita akan masuk contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Pertama kita jadikan 0 terlebih dahulu, menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Faktorkan menjadi kurung x plus 1 tutup kurung bak kurung x min 3 tutup kurung sama dengan 0. Menjadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Kemudian pembuat 0 kita masukkan ke garis bilangan menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Hasilnya menjadi min 3 negatif. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari sama dengan, jadi daerah penyelesaiannya ada pada interval yang bertanda positif. Jadi himpunan penyelesaiannya himpunan x lebih kecil dari sama dengan min 1 atau x lebih besar daripada x lebih besar sama dengan 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.